这个是浪石。Bab 779, Operasi. Sosok manusia tersebar di sekitar puncak-puncak gunung kecil yang tidak jauh dari benteng Gunung Hitam. Namun, tidak ada suara abnormal. Semua orang diam-diam duduk bersila di tanah. Aura kuat mereka ditekan ke tingkat terlemah. Xiao Yan, Xiao Ding, Hai Bodong berdiri berdampingan di puncak gunung sambil berbicara dengan suara lembut. Apakah Medusa belum tiba? Hai Bodong sedikit merajut alisnya dan melihat ke arah benteng Gunung Hitam saat dia mengobrol. Aku sudah memberitahunya. Saya pikir dia harus mengkonsolidasikan para ahli dari suku ular orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Tidak lama setelah kata-katanya terdengar, suara deras tiba-tiba ditransmisikan dari langit. Sekelompok besar tokoh bergegas. Beberapa napas kemudian, mereka muncul di udara di atas puncak gunung sebelum perlahan-lahan turun. Sosok manusia yang muncul secara alami adalah para ahli dari suku ular orang. Pemimpin mereka adalah Medusa. Hai Bodong dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Medusa muncul. Jika pembunuhan ini tidak memiliki kehadirannya, itu tidak akan ada artinya lagi. Dengan hanya kekuatan Xiao Yan saja, bahaya membobol tempat di mana 3 aliansi tentara berkumpul pasti akan melonjak. Mata samar Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia mendarat. Setelah itu, mereka menyapu ke arah Hai Bodong dan yang lainnya saat dia membuka mulutnya untuk berkata, "Ayo pergi jika kita semua siap." Xiao Ding sedikit mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, pembunuhan kali ini akan mengikuti rencana awal kita. Kakak ketiga dan Medusa akan menyelinap ke kota dan menemukan kesempatan untuk membunuh Yan Luo Tian dan 3 tetua Mulan. Jika jejak Anda ditemukan atau pembunuhan Anda gagal, Hai Bodong dan yang lainnya bersembunyi di luar akan memimpin orang untuk menyelamatkan Anda. Pada saat itu, secara alami yang terbaik adalah kita menghancurkan orang-orang itu jika kita masih memiliki kesempatan. Kalau memang tidak memungkinkan, kita tarik dulu. Kami tidak bisa menanggung kerugian yang terlalu besar. Bagaimanapun, kami saat ini tidak dapat menanggungnya. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Kalau begitu, kita akan menunggu kabar baik dengan tenang di benteng Black Mountain. Xiao Ding juga tersenyum saat melihat ini. Dia segera menangkupkan tangannya kepada semua orang saat dia berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, tatapannya menyapu ke arah Medusa. Tatapan mereka bertemu sejenak sebelum yang terakhir segera menggesernya ke samping. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir saat melihat sikapnya yang seperti ini. Sayap api di punggungnya memanjang. Dia segera melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas ke langit. Banyak ahli aliansi yang di tanah dengan cepat memanggil sayap douki mereka juga. Mereka buru-buru mengikuti setelah melihat Xiao Yan mulai bergerak. Ayo pergi juga. Ingat, kalian semua akan mendengarkan perintah Hai Bodong setelah saya memasuki kota. Anda tidak bisa tidak mematuhinya. Jika ada yang salah di tengah jalan, jangan salahkan ratu ini karena melayani Anda dengan aturan klan. Medusa menoleh dan samar-samar berbicara kepada banyak ahli dalam klan. Orang di depan para ahli dari klan ular orang adalah komandan kedua Heidu yang memiliki beberapa konflik dengan Xiao Yan. Namun, dia buru-buru menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Medusa. Prestise Medusa dalam suku ular orang adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menantang. Medusa hanya menganggukkan kepalanya sedikit setelah melihat ini. Tubuhnya bergerak dan naik ke udara tanpa meminjam kekuatan dari luar. Setelah itu, akhirnya berubah menjadi sinar cahaya yang mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya di depan. Para ahli dari suku ular orang di belakangnya juga dengan cepat mengikuti. 3 kerajaan besar mungkin untuk sementara pindah kembali di bawah perintah dokter peri kecil, tetapi tidak sepenuhnya mundur. Sebaliknya,
Mereka semua berkumpul di sebuah kota di perbatasan yang menghubungkan Kekaisaran Chu Yun ke Kekaisaran Jia Ma. Mereka siap meluncurkan serangan lain kapan saja dan menelan Kekaisaran Jia Ma sekaligus. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan dokter peri kecil. Meskipun dia memiliki kediktatoran dalam sekte racun dan tidak banyak orang yang berani mempertanyakan kata-katanya di seluruh Kekaisaran Chu Yun, sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan bukanlah faksi yang berasal dari Kekaisaran Chu Yun. Selain itu, kekuatan keseluruhan dari kedua faksi ini tidak lebih lemah dari sekte racun. Kedua sekte besar awalnya bersedia mengirim tentara dan ahli untuk mengalahkan Kekaisaran Jia Ma karena mereka ingin mendapatkan sebagian dari wilayahnya. Namun, dokter peri kecil sebenarnya memutuskan untuk menyerang setelah hal-hal berkembang sampai saat ini. Kedua sekte secara alami sangat tidak puas. Meskipun Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan terluka parah, begitu bala bantuan kekuatan esensi dari kedua sekte tiba dan memberikan beberapa kekuatan tinggi. Obat penyembuhan tingkat, mereka berdua secara alami akan dapat mendapatkan kembali kekuatan mereka dengan cepat. Pada saat itu, mereka sekali lagi akan menjadi kekuatan yang sangat hebat. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan Kekaisaran Jia Ma dan Aliansi Yan. Dengan harapan ini, wajar saja jika kedua sekte tidak mau menarik pasukan mereka saat ini. Oleh karena itu, ketiga pihak saat ini berdebat sengit satu sama lain, menyebabkan dokter peri kecil merasa sakit kepala. Lagi pula, penarikan pasukan kali ini terlalu mendadak. Tidak hanya dua sekte yang menentangnya tetapi bahkan sekte racun dan Kekaisaran Chu Yun juga memiliki beberapa pertentangan. Namun, karena reputasinya, tidak ada yang berani menyuarakannya. Oleh karena itu, meskipun dokter peri kecil telah memutuskan untuk menarik pasukan, bahaya yang dihadapi Kekaisaran Jia Ma dan Aliansi Yan belum sepenuhnya teratasi. Selama Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan ada di sekitar, kemungkinan sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak akan menyerah. Karenanya, kedua orang ini harus dihilangkan. Momen saat ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Kota perbatasan tempat aliansi 3 negara tinggal hanya berjarak 50 km dari benteng Gunung Hitam. Dengan kecepatan Xiao Yan dan yang lainnya, mereka secara bertahap mendekati tujuan mereka dalam waktu 1 jam. Itu adalah depresi kecil di pegunungan yang tidak jauh dari kota. Aliansi Yan dan suku ular orang mulai turun dengan cepat saat mereka masih agak jauh dari kota karena mereka khawatir para ahli di dalam kota akan menemukan sejumlah besar aura. Mereka diam-diam memasuki hutan sebelum berjalan menuju depresi tersembunyi di pegunungan. Tidak ada yang bertindak segera setelah mereka berjalan ke tujuan mereka. Sebaliknya, mereka semua mulai diam-diam menyesuaikan aura mereka di bawah pengaturan Xiao Yan, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kondisi mereka menjadi yang terbaik. Tatapan Xiao yang secara kebetulan dapat melihat kota tidak jauh dari puncak pohon yang terletak di depresi kecil di antara pegunungan ini. Dia bisa melihat bahwa kota itu dipenuhi oleh tentara yang berpatroli ke sana kemari. Selain itu, kadang-kadang ada ahli do uang yang akan terbang berpotongan di langit. Setiap aktivitas yang tidak biasa akan pertama kali terlihat oleh orang-orang yang tinggi di langit ini. Pertahanan tempat ini memang ketat. Sepertinya pihak lain sudah siap. Xiao Yan mempelajari patroli ahli do uang itu. Dia meringkuk mulutnya dan merasa agak bermasalah saat dia berbicara. Bukankah dokter peri kecil itu memberimu piring giok? Dia secara alami akan menghapus beberapa pertahanan setelah Anda memecahkannya. Namun, bagi saya tampaknya mereka yang berpatroli jelas bukan hanya ahli dari sekte racun. Bahkan jika dia bisa menghilangkan beberapa pertahanan, dia hanya bisa memindahkan para ahli dari sekte racun. Para ahli dari sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan masih akan melakukan uji tuntas dan menjaga tempat ini. Sebuah suara samar ditransmisikan dari belakangnya. Xiao Yan tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa itu pasti Medusa. Ya, tapi tidak ada pilihan. Hal semacam ini awalnya menimbulkan beberapa risiko. Kami akan bertindak saat malam tiba. Mengingat kekuatan kita berdua,
kemungkinan sangat sulit untuk menemukan kita bahkan dengan patroli ahli doang selama kita sedikit berhati-hati. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, suara, ya, yang rendah dipancarkan dari belakangnya. Jelas, Medusa tidak punya pendapat lain. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan potongan batu giok berwarna abu-abu dari cincin penyimpanannya setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memecahkannya sebelum menepuk tangannya saat dia berkata sambil tersenyum, sekarang, kita harus menunggu sampai malam tiba. Dia memutar kepalanya saat dia berbicara dan melihat wajah indah yang menyihir yang memberi seseorang perasaan sedingin es. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia tiba-tiba berbisik, itu aku minta maaf untuk kemarin. Medusa juga kaget saat mendengar ini. Mata yang dipenuhi dengan daya pikat menyapu Xiao Yan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Xiao Yan berbicara dengan cara seperti itu sejak dia berkenalan dengannya. Kamu juga tahu bagaimana meminta maaf ya? Medusa sedikit menurunkan wajahnya dan berbicara dengan suara samar. Meskipun berbicara dengan cara ini dengan mulutnya, bahkan dia tidak merasakan bahwa wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. Jelas, permintaan maaf dari Xiao Yan ini memang cukup berpengaruh. Xiao Yan tersenyum agak canggung. Dia menggosok tangannya dan berkata, saat ini saya tidak dapat memperbaiki pil tulang darah jiwa surgawi. Setelah saya meningkatkan keterampilan pemurnian saya sedikit, kemungkinan saya akan dapat mulai memperbaikinya. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan berhasil dalam 2 tahun. Medusa mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada kegembiraan di dalam hatinya ketika Xiao Yan menempatkan masalah ini dengan serius di dalam hatinya. Emosi semacam ini cukup langka bagi seseorang karena temperamental seperti dia. Benang kebencian terakhir yang tersisa benar-benar tersebar ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini. Medusa baru saja ingin berbicara ketika alisnya tiba-tiba terangkat. Tangannya yang halus tiba-tiba melambai dan kekuatan isap keluar darinya. Kelelawar hitam pekat tertangkap di tangannya. Tatapannya menyapunya hanya untuk melihat bahwa gulungan kertas kecil dipegang di cakarnya. Medusa melepaskan gulungan kertas dan menjentikkan jarinya, mengirim kelelawar ke dalam hutan. Setelah itu, dia perlahan membukanya dan dengan lembut berkata, ini adalah sesuatu yang dikirim oleh dokter peri kecil. Itu adalah peta kota. Ini menunjukkan posisi di mana Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan berada. Xiao Yan sedikit bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar ini. Dengan peta ini, mereka akan menghemat upaya pencarian secara acak. Ini memang memberikan bantuan besar menuju tujuan mereka. Yan Luotian berada di area tengah utara sementara 3 sesepuh Mulan berada di barat. Sepertinya kita harus berpisah dan bertindak. Medusa menyuarakan pikirannya. Meskipun Yan Luotian terluka parah, dia pada akhirnya masih seorang elit Duzong. Dia akan sangat sulit untuk dihadapi jika dia membalas. Karena itu, serahkan dia padaku. 3 sesepuh Mulan telah kehilangan 1 anggota. Dengan tidak bisa menggunakan keterampilan 3 binatang buas, mereka hanyalah ahli biasa Do Hunax. Oleh karena itu, seharusnya tidak menjadi masalah bagi kekuatan penuh Anda untuk menghadapinya. Bagaimana menurutmu? Yap, kamu harus berhati-hati. Xiao Yan merasa sedikit tergerak ketika melihat Medusa telah membagikan pekerjaan paling berbahaya untuk dirinya sendiri. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, Medusa tersenyum. Senyumnya yang seperti epifilum menyebabkan mata Xiao Yan menjadi cerah. Mari kita tunggu sampai malam tiba. Bab 780, Membunuh. Langit malam diam-diam tiba sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang menunggu. Depresi kecil di pegunungan yang disembunyikan oleh hutan memancarkan sedikit aktivitas tepat saat bulan sabit perlahan naik ke langit. Hai tua, kalian semua tidak perlu muncul jika pembunuhan ini berjalan lancar. Jika ada perubahan tak terduga terjadi selama operasi,
Kami membutuhkan Anda semua untuk menerima kami. Xiao Yan menoleh, menatap Hai Bodong, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah menyelesaikan persiapannya dengan Medusa. Ya. Hai Bodong mengangguk. Wajahnya serius ketika dia berkata, hati-hati. Saya akan terus memantau situasi di kota. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sedikit sebelum menoleh ke belakang sambil berbisik ke Medusa, ayo pergi. Medusa, yang sudah berganti pakaian hitam, mengangguk ketika mendengar ini. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di udara. Dia melihat ke kota yang jauh, yang masih mempertahankan pertahanan ketat bahkan setelah tertutup oleh langit malam. Xiao Yan tidak menggunakan sayap doukinya karena dia takut menarik terlalu banyak perhatian. Sebagai gantinya, dia memanggil sayap awan ungu yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun kecepatan sayap awan ungu tidak dapat dibandingkan dengan sayap douki, itu lebih unggul karena tidak begitu mencolok di malam hari. Kali ini, mereka menuju untuk membunuh dan tidak secara terbuka masuk ke kota untuk mengendalikannya. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungu saat tubuhnya dengan cepat naik ke udara. Setelah itu, dia bertukar pandangan dengan Medusa sebelum sedikit mengangguk. Keduanya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas menuju kota di bawah naungan langit malam. Dengan kecepatan mereka berdua, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari tembok kota dalam beberapa tarikan napas. Lebih dari setengah ahli Do Uang yang berpatroli di tempat itu telah dipindahkan. Prajurit biasa yang tersisa mungkin berjumlah besar, tetapi mereka tidak memiliki ancaman apapun terhadap Xiao Yan dan Medusa. Kedua sosok mereka diam-diam berdiri dalam kegelapan. Tubuh mereka berubah menjadi garis hitam yang bergegas ke kota dengan cara yang seperti kilat saat ruang kosong diciptakan ketika dua ahli Do Uang saling bersilangan. Akhirnya, tubuh mereka bergerak dan mereka melintas ke dalam bayangan sebuah bangunan. Kita akan berpisah di sini. Ingat, segera pergi begitu Anda berhasil. Kita akan bertemu di benteng Black Mountain setelah itu. Xiao Yan melirik sosok manusia yang secara acak terbang di atas di langit. Dia menekan suaranya dan berbisik di telinga Medusa. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Tentu saja tidak banyak masalah baginya untuk pergi. Namun, begitu Xiao Yan dikelilingi oleh banyak ahli, akan ada beberapa bahaya dalam usahanya untuk melarikan diri. Santai. Meskipun saya bukan seorang dozong, tidak banyak Do Huang yang dapat menghentikan saya jika saya benar-benar ingin melarikan diri. Xiao Yan tampaknya merasakan sedikit keraguan di mata Medusa saat dia sedikit tersenyum dan berbisik, ya, hati-hati. Medusa segera berbicara dengan lembut saat dia mengangguk ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Ya. 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 Medusa sekali lagi mengangguk. Dia tidak menunda-nunda lagi setelah mengangguk sekali lagi. Matanya sedikit melintas ke langit di atas sebelum tubuhnya bergerak dan berubah menjadi bayangan hitam kabur yang bergegas ke kota dengan cara yang seperti kilat. Mata Xiao Yan mengirim Medusa pergi saat tubuhnya diam-diam menghilang dalam kegelapan. Dia juga menghela nafas pelan. Setelah mendapatkan bantalannya, dia terbang ke arah yang berlawanan dari Medusa. Dokter peri kecil, yang duduk bersila di atap sebuah bangunan luas yang terletak di tengah kota, perlahan membuka matanya yang berwarna ungu keabu-abuan. Tatapannya menyapu ke arah di mana Medusa dan Xiao Yan berada. Dia segera menurunkan wajahnya dan dengan lembut berbicara pada dirinya sendiri, saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan. Terserah Anda semua untuk membuatnya berhasil. Perkemahan Lembah Mulan terletak di daerah yang dekat dengan sisi barat kota. Dibandingkan dengan daerah gelap lainnya di kota, tempat ini masih memiliki penerangan yang baik meskipun sudah larut malam. Tentara bersenjata lengkap berpatroli di semua tempat. Pakar Do Uang berulang kali terbang di atas udara. Seorang ahli dengan penglihatan yang luar biasa juga menjaga dari menara tinggi di camp.
Mata tajam mereka yang tak tertandingi berulang kali menyapu kegelapan di sekitar kamp. Busur bersuara alarm di tangan mereka siap menembak kapan saja. Melihat pertahanan ketat tempat ini, jelas bahwa mereka berjaga-jaga. Sosok manusia yang kabur tiba-tiba melintas dalam kegelapan di dalam kamp. Wajah kayu tinggi yang terbuat dari tiang kayu yang tebal dan kokoh dengan tenang meleleh dan membentuk lubang berukuran rata-rata. Kegelapan segera bergoyang dan sesosok manusia bergegas ke dalamnya dengan cara yang aneh. Meskipun tempat ini dijaga ketat, tidak memiliki kehadiran elit Duzong yang asli. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan ini sebenarnya tidak terlalu berdampak pada Xiao Yan. Meskipun dia hanya seorang Du Huang, dia memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam yang memberinya pandangan ke depan yang memungkinkan dirinya untuk mengurangi peluangnya untuk terekspos. Para prajurit yang berpatroli ke sana kemari serta sosok manusia yang berkedip di udara tidak menemukan sosok hitam dengan cepat mendekati tengah kamp yang terang benderang. Selama waktu Xiao Yan dengan cepat memasuki kamp Lembah Mulan, Medusa telah muncul di wilayah terdalam sekte angsa emas di atap aula yang sangat mewah yang menempati ruang yang sangat besar. Mata Medusa menyapu tempat itu dengan sikap acuh tak acuh. Dia melirik melalui celah di antara ubin. Dia mendengar gelombang erangan wanita yang ditransmisikan dari dalam serta tawa laki-laki cabul yang akrab. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Dia telah lama mendengar bahwa pemimpin sekte angsa emas sangat bernafsu, tetapi dia tidak berharap dia masih menemukan waktu untuk kesenangan fisik seperti itu. Medusa menjentikkan jarinya, dan seutas benang kecil dari energi 7 warna yang luar biasa kaya perlahan-lahan menggumpal di ujung jarinya. Energi berkumpul di ujung jari Medusa, tetapi dia tidak segera bertindak. Dia menutup matanya dan tampaknya telah memasuki kondisi pelatihannya. Tubuhnya tidak melakukan gerakan sedikit pun sementara energi di ujung jarinya menjadi semakin kental. Hanya satu gerakan pembunuhan sejati yang dibutuhkan. Seorang pembunuh juga hanya membutuhkan satu serangan. Karenanya dia perlu menangkap peluang terbaik. Sebuah tenda yang bahkan lebih besar dari tenda biasa berdiri di tengah perkemahan Lembah Mulan. Sosok hitam diam-diam muncul dari bayang-bayang tenda. Mata sosok itu mengamati tenda, dan sedikit panas muncul di udara sesaat kemudian. Itu segera mengungkapkan lubang yang sangat kecil di tenda besar. Situasi di dalam tenda juga terserap ke dalam matanya. 3 lelaki tua duduk di dalam tenda yang terang benderang ini. Dari penampilan mereka secara alami adalah 3 sesepuh Mulan. Pada saat ini, mereka bertiga telah membentuk bentuk segitiga. Semua mata mereka tertutup rapat. Lubang hidung mereka bertiga memancarkan energi merah darah. Energi ini melekat pada mereka bertiga sebelum benar-benar memasuki lelaki tua dengan aura terlemah. Jelas, penatua Lembah Mulan ini adalah penatua berkepala harimau yang telah terluka parah oleh Xiao Yan hari itu. Melihat aksi ketiga orang ini, sepertinya mereka sedang memulihkan diri. Keterampilan 3 binatang buas ini memang misterius. Hal ini sebenarnya mampu menyembuhkan satu sama lain. Apalagi efeknya juga cukup bagus. Tidak heran itu adalah metode ki paling mendalam dari Lembah Mulan. Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, tidak bisa menahan perasaan terkejut di hatinya saat dia mengamati cara ketiga orang itu. Dia juga mendapatkan pendapat yang lebih besar tentang keterampilan 3 binatang buas. Jika aliansi yang memiliki ahli yang mempraktikkan metode ki ini, peningkatan kekuatannya tidak akan kecil. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia secara bertahap menenangkan dirinya saat Du Qi di dalam tubuhnya dengan tenang beredar. Pemulihan di dalam tenda berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum berangsur-angsur berhenti. Mereka bertiga perlahan membuka mata. Bagaimana itu? 2 orang lainnya membuka mulut untuk bertanya. Mereka menghela nafas lega ketika mereka melihat energi berwarna darah memasuki tubuh elder berkepala harimau. Saya sudah sedikit pulih. Namun, cedera saya cukup serius. Sepertinya saya hanya bisa menunggu pil obat tingkat 6 dikirim dari Lembah Mulan jika saya ingin sembuh total.
Wajah penatua berkepala harimau itu suram saat dia menjawab. Tidak terduga bahwa bocah itu benar-benar memiliki taktik seperti itu. Kami benar-benar meremehkannya. Seorang penatua Mulan mengerutkan kening saat dia berbicara. Kami hanya dirugikan karena tertangkap basah kali ini. Terlebih lagi, teratai api yang dia gunakan untuk melawan Yan Luotian juga sepertinya sangat melelahkannya. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Sebuah kekejaman melintas di mata Elder berkepala harimau saat dia berkata, begitu para ahli elit dari Lembah Mulan tiba, kami akan sekali lagi bergabung dengan Sekte Angsa Emas, dan kami akan menyerang aliansi Yan sampai darah mereka mengalir seperti sungai. Bahkan jika Sekte Racun berhenti berpartisipasi. Dua sesepuh lainnya juga menganggukkan kepala mereka dengan wajah muram. Jika mereka kembali dengan tangan kosong dari serangan gabungan mereka di Kekaisaran Jia Ma, bagaimana mungkin Lembah Mulan mereka memiliki wajah untuk berdiri di wilayah barat laut ini di masa depan? Mereka pasti akan menerima banyak ejekan ketika mereka selanjutnya berpartisipasi dalam pertemuan besar fraksi. Suara peluit tajam tiba-tiba muncul tepat saat mereka berdua menganggukkan kepala. Suara yang menusuk telinga bergema di seluruh kamp. Ekspresi ketiga sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka mendengar suara peluit ini. Mereka tidak berhenti. Sebaliknya, dua dari tubuh mereka bergerak untuk melindungi Elder berkepala harimau yang terluka di belakang mereka. Tenda bersandar ke samping dan pecah saat mereka bergerak. Sosok manusia yang sepenuhnya tertutup oleh cahaya perak, membawa angin kencang, bergegas keluar. Xiao Yan? Kamu benar-benar datang. Mata ketiga sesepuh Mulan sedikit menyusut saat mereka melihat sosok manusia berwarna perak yang bergegas dengan cara seperti kilat. Mereka segera berteriak dengan suara keras. Pada saat yang sama, Dou Qi yang kuat tiba-tiba melonjak. Mereka berdua bergandengan tangan dan dengan keras menabrak dengan marah ke arah sosok cahaya itu. Kedua pukulan itu membawa angin kencang. Mereka secepat kilat dan dalam sekejap mata, tinju mereka menghantam sosok cahaya itu. Ci! Sosok ringan itu bergetar hebat setelah menerima pukulan yang begitu berat. Itu segera tersebar di depan mata kaget milik tiga sesepuh Mulan, sebuah bayangan. Setelah mendapatkan pengalaman bertukar pukulan dengan Xiao Yan, kilat melintas melewati hati kedua sesepuh. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dengan cemas dan bisa melihat sosok hitam berdiri di samping penatua berkepala harimau dengan cara seperti hantu. Tangannya yang seperti cakar elang memegang leher tetua dengan kuat. Pria muda berjubah hitam itu tidak bisa menahan senyum tipis pada kedua orang itu ketika dia melihat mereka melihat ke atas. Giginya yang putih dan berkilau menyebabkan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Bab 781, melawan banyak orang sendiri. Xiao Yan, apa yang ingin kamu lakukan? Kedua sesepuh Mulan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Mereka menatap cakar tangan Xiao Yan yang melilit tenggorokan Elder berkepala harimau itu. Pada saat ini, yang terakhir hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan untuk membunuh penatua di tempat. Mereka hanya bisa berteriak keras karena takut melukai rekan mereka. Tidak ada, saya hanya menyingkirkan masalah pada akarnya. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Suaranya cukup tenang, namun kata-kata tenang inilah yang menyebabkan hati ketiga sesepuh Mulan tenggelam. Meskipun mereka telah mengambil tindakan pencegahan, mereka tidak berharap Xiao Yan benar-benar mengambil risiko sebesar itu dan datang ke markas aliansi tiga tentara untuk meluncurkan serangan diam-diam pada mereka. Jika kamu membunuhnya, kamu akan benar-benar menjadi musuh Lembah Mulan kami. Pada saat itu, kemungkinan situasinya akan berubah menjadi situasi di mana kami tidak akan menyerah sampai kamu mati. Penatua Mulan di sisi kiri mengamati Xiao Yan dengan mata gelap dan serius saat dia berbicara dengan ganas. Aliansi yang saya hampir dihilangkan oleh kalian semua. Bukankah sudah terlambat untuk mengatakan ini? Senyum samar Xiao Yan tetap ada di wajahnya, tapi sekarang mengandung beberapa kepadatan. Tangannya sedikit menegang saat dia mengatakan ini.
Wajah elder berkepala harimau itu segera memerah. Dia melebarkan mulutnya dan mulai terengah-engah. Wajah kedua sesepuh Mulan berkedut. Mereka akhirnya menghirup udara dalam-dalam beberapa saat kemudian. Mereka menekan amarah di dalam hati mereka dan salah satu dari mereka berkata, "Xiaoyan, selama kamu melepaskannya, aku bersumpah bahwa Lembah Mulan tidak akan lagi menemukan masalah dengan Kekaisaran Jia Ma dan Aliansian." "Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa." Xiaoyan terus tersenyum saat dia menjawab. Mata kedua sesepuh Mulan menyusut. Tangan mereka, yang berada di belakang punggung mereka, tiba-tiba mulai membentuk segel tanpa meninggalkan jejak. Namun, mulut mereka menggunakan suara yang dalam untuk berbicara. "Jika Anda tidak puas, kita dapat menggunakan keterampilan 3 binatang buas Lembah Mulan untuk menukar nyawanya." "Bagaimana itu?" "Metode Qi kami ini adalah metode Qi tingkat menengah kelas di. Anda secara pribadi mengalami seperti apa kekuatannya?" "Keterampilan 3 binatang buas." Mata Xiaoyan bergerak sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Mata kedua sesepuh Mulan berkilat kegembiraan yang sulit dideteksi. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berbicara sebelum Xiaoyan tertawa. "Saya memang sangat tertarik dengan metode Qi ini. Namun, dia harus mati." Mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap, dingin di akhir kata-katanya. Api hijau giok tiba-tiba melonjak dari tangannya. Jari tengahnya segera menusuk ke depan dan menembus tenggorokan elder berkepala harimau di bawah penutup cahaya api. "Kotor! Kotor! Guok! Guok!" Pilar darah tiba-tiba melesat keluar dan akhirnya meninggalkan noda darah merah terangnya menusuk di tenda seputih salju. Kedua sesepuh Mulan dengan kosong menatap elder berkepala harimau, yang kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang. Tubuh yang terakhir perlahan-lahan jatuh dengan cara yang lembek. Mata kedua sesepuh Mulan langsung terbelah. Jika mereka diberi sedikit waktu lagi, mereka akan dapat dengan paksa mengedarkan keterampilan 3 binatang buas. Selama mereka menempatkan kekuatan gabungan mereka ke dalam tubuh elder berkepala harimau, menerobos tangan Xiaoyan yang terjepit pasti akan sangat mudah. Namun mereka hanya kekurangan sedikit, bajingan Xiaoyan. "Aku yang dulu akan mengubah tulangmu menjadi abu hari ini." Raungan buas yang marah tiba-tiba terdengar saat Du Qi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh kedua sesepuh. Momentum yang diciptakan oleh Du Qi meniup tenda besar itu. Sosok di dalamnya segera terungkap ke mata para ahli dari Lembah Mulan yang berpatroli di langit. Ekspresi Xiaoyan juga sedingin es. Darah cair di tangannya sudah diuapkan oleh nyala api. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang tajam, dia secara alami memahami apa yang dilakukan dua orang tua ini secara rahasia. Namun, bagi mereka untuk berasumsi bahwa ini dapat menundanya, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia adalah anak kecil yang tidak berpengalaman yang baru saja meninggalkan rumah? Tangkap dia! Terlepas dari apakah dia mati atau hidup. Salah satu jari tetua Lembah Mulan menunjuk Xiaoyan sementara raungan marahnya bergema di seluruh camp. Kematian penatua berkepala harimau akan menjadi pukulan yang sangat serius bagi Lembah Mulan mereka. Setelah kehilangan dia, tidak mungkin lagi menggunakan keterampilan 3 binatang buas, dan setelah kehilangan keterampilan liar 3 binatang, Lembah Mulan telah kehilangan kemampuan untuk menakut-nakuti faksi-faksi di dalam kerajaan mereka yang memandang mereka dengan pandangan buruk. Maksud, ini pasti fatal bagi Lembah Mulan mereka. Karena alasan inilah kedua sesepuh Mulan sangat marah pada saat ini. Banyak sosok manusia menembak ke perkemahan setelah tetua Lembah Mulan dengan marah meraung. Mereka dengan cepat muncul di area tengah. Banyak mata dingin dan padat dari tanah, langit, dan bagian atas tenda menatap tajam ke arah Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin yang sepertinya berniat merobek mayat Xiaoyan menjadi 10.000 keping. Wajah Xiaoyan juga sedikit berubah ketika dia melihat begitu banyak ahli. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan bahwa ada 3 elit Du Huang yang hadir.
Menambahkan dua sesepuh Mulan, ada total 5 Dou Huang elit. Jika mereka bergandengan tangan, bahkan Xiao Yan akan terpaksa mencari perlindungan sementara. Tentu saja, bukan karena Xiao Yan tidak ingin melarikan diri, tetapi tidak ada tempat untuk melakukannya. Para ahli dari Lembah Mulan ini sangat berpengalaman dalam pertempuran. Mereka telah menutup semua rute pelarian yang bisa dia ambil saat mereka muncul. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menerobos jika dia ingin melarikan diri. Xiao Yan tiba-tiba berjongkok sementara pikiran ini melintas di hatinya. Dia dengan kejam mematahkan jari elder berkepala harimau di depan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan cincin penyimpanan di atasnya. Dia memasukkannya ke dalam saku dadanya saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke langit. Hentikan dia! Hentikan dia sekarang! Terlepas dari apakah dia mati atau hidup. Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi tetua lembah eksternal. Kedua sesepuh Mulan tertegun sejenak karena tindakan Xiao Yan. Pada saat mereka pulih, mereka tiba-tiba menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak. Mereka langsung melompat dan berteriak dengan cara mengoceh. Hadiah yang dijanjikan kedua tetua Mulan tampaknya memiliki daya pikat yang besar di mata para ahli dari Lembah Mulan ini. Mata para ahli di langit segera memerah. Masing-masing dari mereka mengeluarkan raungan yang meradang saat mereka dengan gila-gilaan menyerang Xiao Yan. Xiao Yan mengepakkan sayap api di punggungnya saat dia menghindari serangan langsung dari seorang elit Dou Huang. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia memukul dengan keras ke arah kepala ahli Dou Huang di sampingnya. Api melonjak segera dan pukulan mengenai yang terakhir. Kepalanya menjadi seperti semangka yang pecah seketika. Setelah membunuh seorang ahli Dou Huang dengan satu pukulan, wajah Xiao Yan berlumuran darah. Mata hitamnya yang gelap berangsur-angsur menunjukkan tampilan yang haus darah dan ganas saat dia sekali lagi dengan keras menyerbu ke depan dan bergegas menuju pintu keluar perkemahan dengan sekuat tenaga. Bang! 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 Tinju yang ditutupi oleh Glazed Lotus Heart Flame bertabrakan dengan ahli Dou Huang. Angin energi yang kuat meledak dari tempat keduanya bertabrakan. Bahu Xiao Yan bergetar sementara ahli Dou Huang, yang kekuatannya sekitar 1 bintang, tampaknya telah menerima pukulan berat saat dia terbang kembali. Pada akhirnya, dia memuntahkan 2 suap darah segar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Sepertinya dia tidak berharap untuk dikalahkan begitu menyedihkan setelah hanya 1 pertukaran di tangan Xiao Yan, yang tampak seperti seseorang di kelas yang sama dengannya. Meskipun pukulan Xiao Yan ini mungkin telah mengguncang dan melukai Dou Huang, yang terakhir berhasil menghentikan kecepatannya secara diam-diam untuk sesaat. Saat itulah kedua sesepuh Mulan, yang telah menatap Xiao Yan dengan mata jahat, tiba-tiba bangkit. Satu berada di depan sementara yang lain berada di belakang. Mulut mereka mengeluarkan raungan marah yang gila saat cahaya berdarah berkumpul di kepalan tangan mereka. Cahaya berdarah akhirnya berubah menjadi kepala beruang buas dan kepala singa buas, tinju pemecah tanah beruang sengit. Kekuatan singa inci, ekspresi Xiao Yan serius saat dia merasakan serangan tajam dan haus darah dari depan dan belakang. Mereka pada dasarnya mengunci semua rute retretnya. Wajahnya juga menjadi sedikit serius saat segel tangannya bergerak dan cincin api hijau tua melingkar menyapu ke segala arah dengan tubuhnya di tengah. Cincin api meledak, raungan rendah terdengar dan cincin api hijau giok yang menyebar dengan cepat tanpa ampun bertabrakan dengan serangan sengit dari 2 sesepuh Mulan. Segera, ledakan energi yang jelas bergema di langit ini seperti guntur. Energi liar dan kekerasan dengan cepat menyebar. Cincin api berangsur-angsur menghilang tetapi Xiao Yan masih merasakan 2 kekuatan tersembunyi menyerang ke arahnya. Serangan kejam, yang ditargetkan di dada dan punggungnya, menyebabkan tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Sementara Xiao Yan terluka,
Kedua sesepuh Mulan juga diledakkan oleh Glazed Lotus Heart Flame sampai darah segar menetes dari kepalan tangan mereka. Jelas, kedua belah pihak menderita beberapa cedera selama tabrakan langsung ini. Xiao Yan belum punya waktu untuk mengatur napasnya setelah memaksa kedua sesepuh Mulan untuk sementara waktu ketika lebih dari 10 kekuatan kuat tiba-tiba melesat dari segala arah. Mereka membidik semua titik fatal di tubuh Xiao Yan saat mereka melilitnya. Jelas, setelah menderita serangan jarak dekat yang tajam dari Xiao Yan, para ahli dari lembah Mulan ini mulai menghindari pertempuran jarak dekat. Sebaliknya, mereka memilih untuk mengandalkan douki mereka yang kuat untuk menunda gerakan Xiao Yan. Xiao Yan bisa mengabaikan serangan douki ini jika hanya ada satu. Namun, dengan begitu banyak dari mereka menyerang secara teratur, bahkan dia tidak bisa membiarkan mereka memukulnya sesuka hati. Oleh karena itu, dia dengan cepat menggunakan Glazed Lotus Heart Flame untuk membentuk armor api hijau giok di permukaan tubuhnya. Beberapa pilar douki mungkin telah dicerai-beraikan oleh Xiao Yan, tetapi masih ada lebih dari 10 pilar yang menabrak armor api. Gelombang energi yang terbentuk dari ledakan hebat menyebabkan getaran hebat muncul di dalam tubuh Xiao Yan. Sial, aku akan ditahan oleh mereka di tempat ini jika ini terus berlanjut. Pilar douki ini mungkin tidak terlalu melukai Xiao Yan, tetapi menyebabkan kecepatannya berkurang. Dengan meminjam kecepatan yang dikurangi ini, dua sesepuh Mulan dan beberapa elit Du Huang lainnya telah menyelesaikan perawatan aura mereka. Mata mereka mengungkapkan kilatan sengit saat mereka menatap Xiao Yan. Keterampilan Dou yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Xiao Yan tenggelam saat dia merasakan banyak keterampilan Dou kuat yang dikumpulkan di sekelilingnya. Saat dia hendak pergi keluar dan bersiap untuk meledakkan bajingan ini sampai mati dengan Angry Buddha Lotus Flame, sekali lagi, seberkas cahaya tiba-tiba mengalir dari langit yang jauh. Dalam beberapa kilatan, ia mengamuk dan menyerbu ke langit yang kacau ini. Sosok cantik anggun terpelintir sebelum muncul di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan pilar douki yang mengalir dari semua tempat menghilang menjadi ketiadaan. Sosok hitam itu menoleh, memperlihatkan wajah yang tenang dan mempesona. Itu mengejutkan Medusa. Matanya menyapu tubuh Xiao Yan yang tertutup darah dan segera merasakan auranya yang agak kacau. Pupil matanya yang panjang dan menyihir mengungkapkan niat membunuh yang gelap dan dingin. Selanjutnya, serahkan padaku. Saya akan membiarkan kedua orang tua ini membayar harganya.